Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini akan kami menceritakan sebuah kisah nyata yang fenomenal di kalangan warga Madura dan sekitarnya. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan belnya dari channel kami Farouk Ali Ridho. Jangan lupa komen serta bagikan. Oke, akan kami lanjutkan kisah nyata ini, yaitu kisahnya Rarilur, seorang Kiai Sang Waliullah di Kota Bangkalan, merupakan keturunan Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Yang pertama, isyarat Gus Dur diganti Megawati. Isyarat itu muncul ketika akhir tahun 2000-an. Jadi jauh sebelum Gus Dur benar-benar jatuh, saat itu perilaku aneh Rarilur muncul secara tak terduga. Ia tiba-tiba selalu diikuti dan ditempel oleh istrinya. Kemanapun pergi, mau pergi kemanapun, ia terus dibuntuti oleh sang ibu nyai. Selain itu, Rarilur selalu tidur satu kamar dengan istrinya. Namun anehnya, Rarilur tidak tidur dalam satu tempat tidur. Beliau tidur terpisah dengan istrinya meski dalam satu kamar. Lebih aneh lagi, istrinya tidur di atas ranjang, sedangkan Rarilur malah selalu tidur di tanah. Isyarat perilaku nyeleneh Rarilur itu terjawab sangat jelas ketika Indonesia mengalami pergantian kepemimpinan dari presiden pria yaitu Gus Dur ke presiden wanita yaitu Megawati. Isyarat ini masih bisa dirinci lagi dalam konteks kekeluargaan, yaitu istri pada hakikatnya wakil atau pembantu suami dalam keluarga. Perilaku aneh itu merupakan isyarat pergantian dari kepemimpinan pria ke pemimpin wanita. Sayangnya waktu itu tak ada yang tanggap terhadap isyarat yang terjadi lewat perilaku aneh Rarilur itu, atau karena isyarat kurang peka, atau karena masyarakat kurang peka, atau karena isyarat aneh itu hanya diketahui kalangan terbatas. Yang pasti isyarat itu cukup nyata dan jelas. Selanjutnya, isyarat peperangan di Jazirah Arab. Suatu ketika setelah Rakarror Ashol pulang dari Jazirah Arab, beliau beserta keluarga sowan ke Rarilur. Setibanya Rakarror beserta keluarga di kediaman Rarilur, Rakarror melihat Rarilur tiarap dan seakan-akan pegang granat serta senapan layaknya orang berperang. Anehnya beliau pun menggunakan bahasa Arab. Izab, izab, teriak Rarilur seraya berlagak seperti komandan memberi instruksi dalam peperangan. Tak lama dari kejadian itu, kemudian di Mesir terjadi peperangan yang diikuti belahan Jazirah Arab lainnya. Oke, selanjutnya isyarat membangun masjid. Kiai Haji Imam Bukhari merupakan putra dari Kiai Haji Khalil Ageh yang tak lain adalah saudara kandung Rarilur. Suatu ketika Imam sapaan akrab Kiai Haji Imam Bukhari Khalil bersama keluarganya sowan kepada pamannya yaitu Rarilur untuk mencari solusi permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian Rarilur memberinya gambar masjid dan uang kertas Rp50. Mendapatkan gambar masjid dan uang Rp50, Imam sangat senang dan dia memiliki keyakinan bahwa uang itu adalah uang barokah sebagai pegangan untuk membangun rumah. Namun tanpa disangka, 3 hari kemudian ada seorang wanita pemilik warung Ambaina, merupakan warung yang sangat laris di daerah Bangkalan, saat itu menemui Imam dan menyerahkan sertifikat tanah serta uang 50 juta yang kala itu nilainya sangat besar. Maksud pemilik warung menyerahkan uang 50 juta serta sertifikat tanah kepada Imam adalah untuk dibangun masjid. Padahal lokasi tanah tersebut agak jauh dari keramaian, namun Imam langsung ingat
apa yang diberikan oleh Lalilur berupa gambar masjid dan uang RM50. Ternyata ini maksud Lalilur. Uang RM50 menjadi 50 juta dan gambar masjid benar-benar menjadi masjid. Selanjutnya isyarat membangun musholla. Selama berada di desa Janti Pandaan, acap kali Lalilur main ke pinggir kali di samping rumah Haji Nur Hasan. Beliau pernah membuat kolam dan menata bebatuan di sekitar kolam. Di kemudian hari baru disadari oleh Haji Nur Hasan, ternyata hal itu merupakan isyarat bahwa akan dibangun langgar persis di mana beliau membuat kolam dan menata batu-batu tersebut. Selanjutnya isyarat pulang tanpa hasil. Pada suatu saat Mas Agus Salim pergi ke Malaysia untuk menjalankan usahanya. Tiba-tiba mak ia dikasih kotak perhiasan yang mewah berwarna ungu. Mak ia merasa bingung kerana ketika dibuka kotak perhiasan tersebut kosong, tidak ada isinya. Tidak lama dari kejadian tersebut, Mas Agus Salim, putra mak ia, pulang dari Malaysia dengan tangan kosong. Selanjutnya isyarat wafatnya santri putri. Kiai Haji Ali Ridha Hashim bersama Nyai Hajjah Mutmainah Ashol dan Raden Kiai Haji Fakhrul Ashol pernah sowan kepada Lalilur ketika meminta restu untuk Raden Kiai Haji Fakhrul Ashol yang hendak boyong atau berhenti mondok. Pada saat itu Raden Kiai Haji Fakhrul Ashol masih mondok di Mekah. Sesampainya di kediaman Lalilur, ternyata beliau sedang menaiki sebuah pick up. Lalu tanpa bertanya dan basa-basi, Kiai Lilur memberikan 3 lembar foto. Foto pertama adalah foto Pondok Pesantren Putri Syekhuna Muhammad Khalil yang berada di sebelah barat helm. Namun pada foto tersebut gambar lantai paling atas gosong. Yang kedua adalah foto Kiai Lilur sedang menaiki mobil putih. Dan yang ketiga adalah foto perahu dan pantai. Setelah itu Kiai Lilur pun pergi. Ketiganya pun mencoba untuk memenuhi isyarat Lalilur bersama-sama dan menurut ketiganya bahwa mereka harus sowan kepada Talem Kiai Lilur yang berada di 10 kerana tempat itu berdekatan dengan pantai. Berangkatlah mereka ke 10, namun ternyata Kiai Lilur tidak berada di sana. Isyarat Kiai Lilur baru dipahami setelah 2 hari. Ketika salah satu santri putri di kamar lantai paling atas meninggal dunia kerana sakit. Santri tersebut asal desa Kamal Bengkalan. Barulah mereka paham maksud dari ketiga gambar tersebut. Gedung pondok putih yang kosong itu artinya kematian, mobil putih adalah ambulan, sedangkan pantai dan perahu adalah desa pelabuhan Kamal. Itulah isyarat beliau yang hanya dimengerti setelah terjadi. Dupa dan isyarat kematian. Supir Lalilur pernah mempunyai kernet yang bernama Tinggal, akan tetapi Lalilur memanggilnya Bagal. Suatu ketika istri Bagal sakit keras, maka Bagal mengajak supir Lalilur untuk sowan. Pada saat sowan, Lalilur memberikan obat kepada supirnya, sementara Bagal diberi dupa. Keduanya pun pulang ke rumah tanpa memahami maksud pemberian Lalilur. Ternyata keesokan harinya istri Bagal meninggal dunia. Jadi inilah arti isyarat dupa yang diberikan oleh Lalilur kepada Bagal. Kemudian Nadab Alfiyah dan isyarat kehamilannya Hajjah Mutmainah Ashol. Al-Kisah Lalilur mengirimkan surat kepada Kiai Haji Ali Ridha Hashim dengan bahasa Arab yang artinya susunkanlah terjemahan Alfiyah dengan model terjemahan Pondok Pesantren Sydney yang cocoknya. Mubtadaun Zaidun wa adhirun khabar. In kulta Zaidun adhirun man i'tazar. Kira-kira terjemahannya mendapat 1/4 kitab. Kiai Haji Ali Ridha berangkat umroh selama 15 hari. Sebelumnya Kiai Haji Ali Ridha pernah menyampaikan perintah Lalilur kepada Kiai Haji Abdullah Sakhal tentang perintah untuk menerjemahkan Nadam Alfiyah
Kemudian Kiai Haji Abdullah Sakhal menyuruh untuk memperluas keterangannya. Sesampainya di Mekah, Kiai Haji Ali Ridha bertanya kepada salah satu ulama Mekah perihal perintah waliullah yang mazhub kepada dirinya, berikut contoh nazam dari Lalilur. Tetapi menurut ulama tersebut bahwa apa yang diperintahkan oleh Lalilur merupakan isyarat bahwa Kiai Haji Ali Ridha akan memiliki putra setelah 8 tahun tidak dikaruniai keturunan. Sepulangnya dari Tanah Suci Mekah, Kiai Haji Ali Ridha memberikan hasil terjemahnya kepada Lalilur, akan tetapi Lalilur mengirimkan sebuah surat La ubali bihi, yang artinya saya tidak perlu. Ternyata apa yang disampaikan oleh ulama Mekah menjadi kenyataan. Nyai Hajjah Mutmainnah kemudian hamil. Kehamilan Nyai Hajjah Mutmainnah merupakan hal yang dinanti-nantikan oleh keluarga besar pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil, sehingga dengan alasan inilah berita kehamilan Nyai Mut, sahabat akrab Nyai Hajjah Mutmainnah, dirahasiakan dari semua orang kecuali Kiai Haji Abdullah Sakhal, Nyai Sumtin Abdullah dan Ibu Kiai Haji Ali Ridha di Pasuruan. Tak ada angin, tak ada hujan 4 bulan dari kehamilan Nyai Mut. Lalilur mengirimkan air kemasan melalui Haji Husni dengan pesan, ya berkiyakin aing de reh de ka la eno maki ka anak saya ngandung ruah deki mun lahir anak saya lahir eno makin tiah. Berikan air ini ke Ka'lah atau Kiai Haji Abdullah Sakhal, minumkanlah kepada putrinya yang sedang hamil itu. Nanti kalau bayinya lahir, minumkan juga. Di dalam hati Kiai Haji Ali Ridha bertanya-tanya, siapa yang memberi tahu kehamilan istri saya kepada Lalilur? Padahal tidak ada orang yang tahu kecuali Kiai Haji Abdullah Sakhal, Nyai Isti Hajjah Sumtin dan Ibu Kiai Haji Ali Ridha di Pasuruan. Itulah sebagian karomah Lalilur. Setelah itu isyarat wafatnya Nyai Rabi'ah dan Nyai Hajjah Sumtin. Suatu hari ketika Kiai Haji Khairul Rahman masih belia, sekitar 1 bulan sebelum wafatnya Nyai Rabi'atul Adawiyah atau Nyai Bi'u, kakaknya Kiai Haji Abdullah Sakhal, Kiai Haji Khairul Rahman menebang pohon pisang kemudian dipikul sambil mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tak ada yang mengira setelah 1 bulan dari itu Nyai Rabi'ah wafat. Begitu pula saat wafatnya Nyai Hajjah Sumtin Abdullah. 2 atau 6 hari sebelum Nyai Sumtin wafat, Lalilur berkata pada Nyai Mos, ni serah kaidulan nah jeh mon mos, yang arti bahasanya, bahasa Indonesianya, kasihan Kiai Haji Abdullah nya mos. Setelah beberapa hari dari itu ternyata Nyai Hajjah Sumtin wafat. Kemudian isyarat perias pengantin. Pernah suatu saat salah satu keluarganya Ma'iyah yang bernama Tamiyatun dikejar-kejar oleh Lalilur sambil membawa kerudung, lipstik dan bedak. Maksud Lalilur barang-barang tersebut akan diberikan kepada Tamiyatun, akan tetapi Tamiyatun malah lari menghindar Lalilur. Setelah beberapa lama Tamiyatun menjadi perias manten dan alhamdulillah bisa haji dengan usahanya tersebut. Tamiyatun sadar bahwa dirinya sewaktu dikejar-kejar oleh Lalilur sebenarnya merupakan isyarat bahwa dia akan menjadi perias pengantin yang sukses. Sebelum menjadi perias manten, Tamiyatun adalah orang yang serba kekurangan dan banyak hutang. Pada akhirnya beliau sukses dengan isyarahnya Lalilur. Kemudian isyarat pembangunan jembatan. Lalilur pernah bercerita tentang jembatan yang berada di dekat rumah Haji Mus, salah satu khodam Lalilur di Nyemplungan Ampel, Surabaya. Padahal pada saat itu tidak ada jembatan sama sekali. Beliau berkata, nyaman suf mon hede mon bade jembatan esedna romana sedeh roh engkok mun entar ka romana sedeh tak nangkin motor jauh. Kalau di bahasa Indonesia kan
Enak Sub, jika ada jembatan di dekat rumah kamu itu, jika saya ke sana tidak usah motor jauh. Tidak berapa lama kemudian apa yang dikatakan Lalilur menjadi kenyataan. Di seberang rumah Haji Yusuf dibangun sebuah jembatan persis seperti apa yang dikatakan oleh Lalilur. Demikianlah, semoga kita semua mendapat barokahnya sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat, serta diberikan rezeki yang banyak, yang barokah, terkabul hajatnya, kita semua terhabut hajat kita semua, serta kalau mempunyai hutang agar supaya mudah-mudahan oleh Allah barokahnya Lalilur cepat bisa bayar hutang. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.